Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewa Lestari dari Program Studi Ilmu Komputer 2022 kelas B Universitas Negeri Medan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari kelompok kami pada mata kuliah pengolahan citra digital. Kali ini kami mengangkat judul yaitu deteksi jenis tanaman berdasarkan bentuk daun menggunakan KNN. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Dewi Lestari, kemudian Siti Ananda Budiana Nasution, dan Dita Putri Az-Zahra. Tujuan dari proyek kami yaitu untuk menjelaskan tentang bagaimana KNN digunakan untuk mendeteksi jenis tanaman berdasarkan gambar daun. Dataset yang kami gunakan yaitu berisi folder 7 jenis daun, yaitu pepaya, singkong, talas, jarak, ubi Malaysia, labu, dan juga kembang sepatu, dengan pre-processing seperti resize dan normalisasi. Penampakan pada dataset kami, seperti pada gambar ini, terdapat data folder data daun yang berisikan subfolder mengenai jenis-jenis daun yang kami angkat, yaitu ada daun jarak, daun kembang sepatu, daun labu, daun pepaya, daun singkong, daun talas, dan daun ubi Malaysia. Kami masukkan juga di sini gambarnya, yaitu ada daun jarak, daun kembang sepatu, daun labu, daun pepaya, daun singkong, kemudian ada daun talas dan daun ubi Malaysia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan apa itu algoritma KNN. K-Nearest Neighborhood atau KNN adalah algoritma supervised learning yang mengklasifikasikan objek berdasarkan kedekatan atau jarak dengan data lain di sekitarnya. KNN bekerja dengan mencari tetangga terdekat dari suatu data yang belum diklasifikasikan. Kemudian, keputusan untuk mengklasifikasikan data tersebut didasarkan pada mayoritas kelas dari tetangga terdekat. Selanjutnya, saya akan memaparkan proses umum mengklasifikasikan 7 jenis daun menggunakan KNN dengan melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, preprocessing. Di dalam preprocessing, kami meriset gambar menjadi ukuran 64 x 64 agar konsisten untuk memudahkan pemrosesan. Selanjutnya, flatten gambar dari 3D 64 x 64 x 3 menjadi 1D. Setelah itu, normalisasi data untuk membuat fitur lebih seimbang dan meningkatkan akurasi model. Di sini kami menggunakan standar scalar. Setelah preprocessing, selanjutnya pembagian data dan labeling. Dataset dibagi menjadi 2 bagian menggunakan fungsi train test split. Di sini kami membagi data latih 80% dan data uji 20%. Selanjutnya mengubah nama jenis tanaman menjadi label numerik dengan menggunakan label encoder. Setelah itu, kami membangun model algoritma KNN. Yang pertama, mencari tetangga terdekat dari data latih berdasarkan jarak yang telah dipilih dengan Euclidean atau Manhattan. Selanjutnya, voting kelas mayoritas dari tetangga tersebut untuk menentukan kelas daun yang diuji. Setelah itu, hyperparameter tuning dilakukan untuk menemukan K dan jarak terbaik. Dan yang terakhir, prediksi kelas baru untuk daun baru dengan confidence score atau skor tingkat keakuratan dari tetangga terdekat. Langkah terakhir yaitu evaluasi model dengan visualisasi hasil. Hasil prediksi ditampilkan dalam bentuk teks dengan nama jenis tanaman dan confidence score atau tingkat keakuratan. Di sini prediksi jenis tanaman daun ubi di sini pada gambar terlihat prediksi jenis tanaman yaitu daun ubi Malaysia dan tingkat keakuratannya 100%. Gambar daun juga akan ditampilkan dengan label hasil prediksi serta tingkat keakuratan prediksi. Selanjutnya untuk program akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program mendeteksi jenis tumbuhan berdasarkan bentuk daun. Yang pertama,
kita harus import dulu dari Google Drive. Fungsi ini dilakukan untuk mengakses Google Drive dari lingkungan Google Colab. Setelah Drive Mode dijalankan, maka Google Drive akan terpasang di content drive dan kita bisa mengakses file seperti di sistem file lokal. Kemudian, add to the dataset folder. Nah, di sini sudah ada nama folder yang ada di dalam drive itu namanya dataset_down. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari semua file gambar dengan ekstensi JPG ataupun PNG di dalam folder dataset down tadi. Nah, dan mereka menyimpan jalur ke image path ke sini. Nah, ini digunakan untuk nanti memuat gambar-gambar yang ada pada folder dataset down tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke kelas dataset load. Kelas dataset load ini adalah kelas yang digunakan untuk membuat dan memproses dataset gambar. Pada saat memuat gambar nanti, ia juga mengekstrak label atau nama folder sebagai label. Nah, jika terdapat preprosesor, maka itu akan diterapkan sebelum gambar dimasukkan ke dalam data array nanti. Jadi label dan gambar akan disimpan dalam bentuk numpy array. Nah, selanjutnya ada kelas simple preprocessor. Kelas simple preprocessor ini digunakan untuk mengubah ukuran atau meresize gambar menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya 64 kali 64. Hal ini penting karena model KNN ini biasanya membutuhkan untuk input gambar yang berukuran tetap. Selanjutnya kita memuat gambar dan melakukan pre-processing. Ini ini memuat gambar. Fungsi path_list image ini memuat semua jalur gambar dari dataset yang akan digunakan. Kemudian simple preprocessor mengubah semua ukuran gambar menjadi 64 kali 64. Lalu SDL load image ini memuat dataset gambar ke dalam data dan labels ke labels. Selanjutnya kita melakukan flatten gambar menjadi satu dimensi. Ini kodenya data reshape, data shape 64 kali 64 kali 3. Artinya kita mengubah gambar 3D tadi menjadi array untuk diolah oleh model. Lalu kita melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Dan kita melakukan encoding pada label dari string ke integer menggunakan label encoder. Nah, kemudian kita akan membagi data menjadi data latih dan data uji dengan stratifikasi. Jadi data latih itu sebesar 80% dan data uji sebesar 20%. Melakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV untuk model KNN. Ini akan mencari nilai terbaik seperti N-neighbors. Nah, dia akan mencari N-neighbors, weight, dan matrix yang akan keluar pada outputnya nanti. Nah, ini ada matrix, N-neighbors, dan weights. Outputnya terlihat bahwa ada 7 jenis, yaitu daun jarak, daun kembang sepatu, daun labu, daun pepaya, daun singkong, daun talas, dan daun ubi Malaysia. Yang pertama di sini ada counter. Counter ini menjelaskan tentang perbandingan setiap jumlah data. Setelah prediksi dilakukan, kelas-kelasnya diberi label 0, 3, 2, 1, 6, 5, 4. Kemudian jumlahnya rata yaitu masing-masing mempunyai 10 gambar setiap jenis. Oke, kemudian akurasi yang didapat
setelah proses cross validation itu ada sekitar 71,5%. Lalu di sini ada classification report-nya memunculkan precision, recall, V1 score, dan support. Precision ini adalah proporsi prediksi positif yang benar. Misalnya, daun jarak, precision-nya adalah 1, artinya dari semua prediksi yang menyebutkan daun jarak semuanya benar. Kemudian recall ini adalah proporsi total aktual yang ditemukan secara benar. Contoh, recall dari daun jarak itu 0,5 yang berarti hanya setengah dari daun jarak yang benar-benar terdeteksi. Kemudian F1 score itu kombinasi dari precision dan recall digunakan sebagai ukuran kinerja secara keseluruhannya. Lalu support itu jumlah sampel yang aktual untuk data uji tadi, yaitu 0,2% dari 20% dari 100%. Kemudian ini akurasi semuanya itu 0,4. Berarti model KNN ini berhasil mengklasifikasikan dengan benar sekitar 64% dari 14 data uji. Kemudian makro AFG ini adalah rata-rata dari precision, recall, dan F1 score di semua kelas tanpa memperhatikan jumlah setiap sampel di kelas-kelas masing-masing. Lalu, Wake AVG ini adalah rata-rata tertimbang dari precision, recall, dan F1 score yang menghitungkan proporsi sampel di setiap kelas. Baiklah, selanjutnya kita import pickle dan import joblib. Nah, pickle ini digunakan untuk serialisasi objek Python, tetapi lebih bagus menggunakan joblib karena dapat menyimpan dan memuat objek Python besar. Kemudian kita simpan model ke file menggunakan joblib, lalu kita memuat model dari file menggunakan joblib juga. Selanjutnya, kita hubungkan lagi ke Google Drive yang ada menggunakan from Google Colab import drive. Selanjutnya kita memuat di kode ini kita memuat gambar, jangan lupa buat dulu import matplotlib pyplot asplt, lalu import numpy asnp, dan import cv2. Kemudian kita muat gambar untuk membaca file dari Google Drive tersebut. Jadi di sini kita akan memasukkan gambar yang akan diprediksi. Pertama, jangan lupa kita buat dulu nama filenya yang akan diprediksi. Itu saya buat di Google Drive, namanya prediksi daun. Ini prediksi daun yang akan saya upload untuk diprediksi. Mohon maaf, jaringan mungkin sedang. Nah, ini yang akan diprediksi. Lalu saya buat namanya di sini, prediksi_daun.jpg. Kemudian kita cek apakah gambar berhasil dimuat atau tidak. Jika gambar tidak berhasil dimuat, maka akan terprint error gambar tidak ditemukan atau gagal dimuat. Dan jika gambar berhasil dimuat, maka gambar akan terresize. Jadi fungsi img resize ini akan mengubah ukuran gambar menjadi 64 kali 64 pixel. Kemudian metode interpolasi yang digunakan itu adalah inter_area. Lalu fungsi flatten ini adalah mengubah gambar 3D 64 kali 64 kali 3 menjadi array 1D dengan panjang 1,64 kali 64 kali 3. Kemudian kita lakukan normalisasi menggunakan scalar transform yang telah dilatih sebelumnya untuk normalisasi data. Selanjutnya kita prediksi jenis tanaman. Menggunakan model.predict, itu melakukan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih dengan info berupa gambar yang telah di flatten dan dinormalisasi. Selanjutnya kita memprediksi confidence score atau keakurasian gambar menggunakan kode ini yang saya blok. Jadi hasil ini adalah mengecek apakah model mendukung metode predik proba untuk menghitung probabilitas prediksi. Kemudian model predik proba ini
menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Selanjutnya kita menampilkan prediksi jenis tanaman dan confidence, maka nanti di outputnya akan keluar prediksi jenis tanaman, itu akan dikasih tahu dari beberapa jenis tanaman yang sudah kami masukkan di dataset, ada labu, singkong, ubi Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian keluar juga tingkat keakuratannya berapa persen. Selanjutnya di output akan juga keluar tampilan gambar yang kami input. Contoh tadi ingin mengecek file yang bernama prediksi underscore tahun tadi, maka akan keluar juga gambarnya di output. Nah, di sini tadi saya sudah masukkan gambar eh, bernama file prediksi underscore daun.jpg. Kemudian di sini diprediksi oleh sistem, yaitu daun ubi Malaysia. Jawabannya adalah benar, kemudian tingkat keakuratannya adalah 100%. Nah, gambar ini adalah gambar yang kami ambil sendiri, diprediksi oleh sistem yang kami buat juga. Kemudian ada juga gambar daun talas, daun ini juga kami ambil sendiri gambarnya. Selanjutnya bagaimana jika gambarnya diambil dari Google? Nah, ini ada contoh satu gambar yang saya ambil dari Google. Di sini saya buat nama filenya itu test underscore daun. Jangan lupa semua file harus dimasukkan dulu ke Google Drive, lalu disambungkan menggunakan from Google Colab import drive, drive mount. Nah, di sini hasil dari prediksinya adalah prediksi jenis tanaman daun jarak benar, tetapi tingkat keakuratannya hanya 42,22%. Mungkin hasil keakuratannya rendah karena daun yang saya input ini modelnya agak berbeda dengan daun yang kami input di foto langsung yang ada pada dataset daun. Mungkin sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.